来吧。唐三落下去，和那石头落下去。Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Rekom Anime. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja to the point. Di video ini saya akan merangkum alur cerita anime yang berjudul Soul Land. Di awal kisah diperlihatkan seorang yang bernama Tangsan dikejar-kejar oleh para tetua di sekte Tang. Diceritakan bahwa Tangsan ini adalah murid yang jenius. Namun karena rasa ingin tahunya, dia memasuki perpustakaan rahasia sekte Tang dan dia mempelajari skill rahasia tanpa izin. Tangsan pun tahu bahwa hukuman dari kesalahannya itu adalah kematian. Bahkan dia pun tahu para tetua tidak akan mengizinkan jenazah murid yang melanggar aturan untuk dimakamkan di sekte Tang. Itulah sebabnya Tangsan memilih untuk melompat di jurang Devil From. Sebelum melompat, dia menghadiahkan senjata tersembunyi yang bernama Buddha Reging Lotus. Meskipun dia adalah bagian dari sekte Tang, namun dia meninggalkan semua yang dia miliki di sekte Tang. Para tetua berusaha untuk mencegah Tangsan untuk melompat, tapi itu sia-sia. Saat Tangsan melompat, dia menghitung angka dari 1 sampai 19. Kemudian terlihat kisah Tangsan yang masih bayi, dan Tangsan pun bertanya dalam hatinya, "Di manakah aku?" Sepertinya dia bereinkarnasi di dunia yang berbeda. Kemudian scene langsung berpindah di kehidupan Tangsan yang baru, yang disebut sebagai dataran Dauluo. Di dunia itu, semua orang bisa membangkitkan kemampuan spesial mereka pada usia 6 tahun, yang dikenal sebagai Martial Soul. Saat ini usia Tangsan sudah 6 tahun. Dia berusaha menaikkan skill kegelapan ke level 1, tapi usahanya gagal. Dia berpikir mungkin karena dia berada di dunia yang berbeda dengan dunia sekte Tang sebelumnya. Setelah itu, dia kembali ke rumahnya. Lalu dia menyiapkan makanan untuk ayahnya. Ayah Tangsan bernama Tang Hao. Dia adalah pandai besi di desa tersebut. Tidak lama kemudian, kepala desa datang untuk menjemput Tangsan. Dia membawa Tangsan ke orang yang bisa membimbing anak-anak untuk membangkitkan martial soul mereka. Kepala desa berharap ada yang bisa menjadi spirit master di antara mereka. Yang berpeluang menjadi spirit master adalah orang yang memiliki kekuatan jiwa. Dan saat martial soul Tangsan dibangkitkan, rumput perak birulah yang keluar dari tangan kanannya. Tanpa diketahui pemandu, ternyata di tangan kirinya Tangsan keluar martial soul Palu Thor. Selanjutnya Tangsan pun melakukan tes kekuatan jiwa. Pemandu itu dibuat kaget oleh Tangsan yang memiliki kekuatan jiwa penuh.
karena orang yang lahir dengan kekuatan jiwa penuh mempunyai bakat yang langka dan hanya ada satu dalam 100 tahun terakhir. 叔叔，竟是先天满魂力。 Namun pemandu berkata sangat disayangkan, Martial Soul Tangsan hanya rumput perak biru. Martial Soul tipe ini dianggap tidak berguna. Katanya akan lebih baik jika Tangsan memiliki Martial Soul alat pertanian. Setelah itu mereka pun keluar. Dan di luar, kepala desa sudah menunggu hasilnya. Pemandu menjelaskan semua yang terjadi di dalam, bahwa ada anak yang memiliki kekuatan jiwa penuh. Namun, disayangkan, Martial Soul-nya adalah rumput perak biru. Hal itu tidak membuat kepala desa menyerah. Dia menawarkan beasiswa kepada Tangsan untuk belajar di akademi untuk menjadi Spirit Master. Setelah sampai di rumah, ayah Tangsan meminta Tangsan untuk menunjukkan Martial Soul-nya. Lalu Tangsan mengeluarkan Martial Soul rumput perak birunya. Melihat hal itu, Tang Hao kecewa. Namun, Tangsan mengatakan dia masih memiliki Martial Soul lainnya, dan dia mengeluarkan Martial Soul-nya yang ada di tangan kirinya, yaitu palu Thor. Tang Hao dibuat kaget, karena ternyata Tangsan memiliki Martial Soul ganda. Lalu seketika dia memeluk Tangsan untuk pertama kalinya. Dia teringat ibu Tangsan yang berasal dari rumput perak biru, berkorban untuknya dan Tangsan. Lalu, Tang Hao meminta Tangsan untuk menggunakan Martial Soul palu Thor yang ada di tangan kirinya itu untuk melindungi Martial Soul rumput perak biru yang ada di tangan kanannya. 3 bulan kemudian, Tang Hao mengirim Tangsan untuk belajar di Akademi Spirit Master di kota Nouding. Dia juga meminta Tangsan untuk magang di toko pandai besi dengan menggunakan teknik smithing yang telah diajarkan. Selain itu, dia meminta Tangsan untuk merahasiakan bahwa Tangsan memiliki Martial Soul ganda. Tangsan hanya diperbolehkan menggunakan Martial Soul rumput perak birunya. Kemudian pergilah Tangsan bersama kepala desa menuju kota Nouding. Di saat yang bersamaan, Xiao juga sedang berjalan mencari hostel 7 yang berada di akademi yang sama. Setelah melalui perjalanan, tibalah Tangsan di akademi. Mereka bertemu dengan penjaga gerbang, dan kepala desa pun memperlihatkan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh kuil roh. Penjaga itu tentu saja meragukan surat itu, dan dia mengusir Tangsan dan gurunya. Melihat penjaga yang tidak sopan kepada kepala desa, membuat Tangsan memberi penjaga itu pelajaran.
Untung saja guru agung datang. Dia meminta surat itu dan membacanya. Karena surat itu asli, maka Tangsan diajak masuk bersamanya ke dalam. Dalam perjalanan, Tangsan berterima kasih karena guru agung telah mempercayai surat itu. Lalu guru agung berkata bahwa Tangsan adalah orang yang ketiga dalam 100 tahun terakhir memiliki martial soul ganda. Melihat Tangsan yang kebingungan, akhirnya guru agung menjelaskan bahwa tidak ada orang yang memiliki kekuatan jiwa penuh jika martial soul-nya hanya rumput perak biru. Oleh sebab itu, dia yakin bahwa Tangsan memiliki martial soul lainnya yang sangat hebat. Mendengar penjelasan guru agung, membuat Tangsan menjadikannya sebagai gurunya dalam melatih martial soul. Selanjutnya Tangsan dibawa ke ruangan pendaftaran. Di sana dia diberi seragam dan dia juga diberitahu bahwa Tangsan akan tinggal di hostel 7. Setelah masuk ke ruangan, tiba-tiba Xiao juga masuk dan ternyata mereka satu ruangan. Mereka berdua adalah siswa paruh waktu. Selain belajar, mereka juga akan bekerja. Sesuai aturan kamar, murid baru harus par dengan bos kamar. Jadi Xiao akan spar dengan Tangsan. Karena sebelumnya Tangsan sudah spar dengan bos kamar juga. Dan akhirnya Tangsan jadi bos. Dan kini akhirnya Tangsan dan Xiao harus spar juga. 所以我想和你切磋一下。Dan akhirnya Xiaolah yang menjadi bos kamar karena dia berhasil menang dari Tangsan. Xiao ini martial soul-nya adalah kelinci. Kemudian Xiao memilih untuk menjadi satu selimut dengan Tangsan karena mereka hanya memiliki satu selimut yang besar. Mereka memilih untuk mendekatkan tempat tidur mereka agar bisa menggunakan satu selimut itu bersama. Keesokan harinya, mereka pergi ke tempat makan. Di sana, Tangsan bertemu dengan gurunya. Lalu Tangsan diminta untuk menemuinya setelah makan. Dan kemudian Tangsan pun pergi ke ruangan gurunya. Di sana, Tangsan diminta untuk memperlihatkan martial soul-nya yang kedua. Melihat martial soul palu Thor, gurunya meminta agar Tangsan tidak menunjukkan martial soul itu kepada orang lain. Dan dia juga berpesan untuk tidak menambahkan cincin jiwa ke martial soul itu, demi kebaikan Tangsan di masa depan. Guru Agung menyarankan Tangsan untuk mengembangkan sistem pengendalian. Hal ini dikarenakan rumput perak biru lentur, bisa tumbuh menjadi berbagai macam bentuk. Jadi, cincin jiwa yang nantinya akan didapatkan bisa dipilih untuk fokus pada dua aspek, yaitu pertama, pada ketangguhannya, dan yang kedua adalah racun. Jadi rumput perak bisa menjepit musuh dengan mudah dan membatasinya dengan racun. Dengan begitu,
rumput perak biru akan berevolusi dalam menyerang musuh. Kemudian gurunya meminta Tangsan untuk pergi, dan dia mengatakan akan menjemput Tangsan esok hari. Mereka akan pergi ke hutan pemburuan roh. Dalam perjalanan menuju asrama, Tangsan bertemu Xiao. Lalu Xiao mengajak Tangsan untuk spar kembali, hanya sekedar untuk menguji kekuatan masing-masing. Dan spar pun terjadi. 不服，再来！你还要啊？我还怕你不成？我已经找到和你战斗的方法了。左小腿，右小腿。打我！不许我用石头吗？不算。那就来吧。 Keesokan harinya, Tangsan pergi dengan gurunya untuk mencari cincin jiwa. Dalam perjalanan, gurunya menjelaskan tentang roh binatang. Ia menjelaskan roh binatang memiliki 5 tingkatan, yaitu 10 tahun roh binatang, 100 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, dan 100.000 tahun roh binatang. Dan memiliki warna yang berbeda. Semakin lama usia binatang itu, maka semakin kuat pula kekuatan yang mereka punya. Guru Agung kemudian memberi sabuk kepada Tangsan. Sabuk itu adalah alat roh yang digunakan untuk menyimpan senjata tersembunyi. 一共24立方。 Mereka di hutan. Belum beberapa lama setelah masuk, sudah mulai dirasakan kehadiran binatang roh halus. Berhubung saya belum siap menghadapi binatang roh halus itu, maka untuk part 1 ini saya akhiri di sini. Tapi tenang dulu, saya akan kembali dengan part berikutnya. Jika kalian suka, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. 放屁如打雷。